A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali bin Muhammadin hadatsana Waqi' an Sufyan an Abdillah bin Isa an Abdillah ibni Abil Ja'di an Thauban qala berkata siapa Thauban qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu tidak tambah apa fil umri di dalam umur illal birru kecuali baik wala yarudu dan tidak bisa menolak al-qadara pada qadar apa illa doa kecuali doa wa innar rajula dan sesungguhnya orang laki-laki la yuhramu niscaya dihalang-halangi ar-rizqa pada rezeki bi khotiatin sebab kesalahan ya'maluha yang telah mengerjakan siapa orang pada kesalahan. Rawahu Ibnu Majah. Nabi bersabda, umur tidak bertambah kecuali baik. Nah, jadi harus diusahakan. Kita ini tidak bertambah umur, diusahakan kecuali ya tambah kebaikannya. Jadi jangan sampai umur bertambah tapi juga maksiatnya meningkat. Naudzubillah. Umur bertambah tapi dosanya juga menumpuk nambah. Jangan. Justru kata Nabi ya dengan tambahnya umur juga semakin meningkat ibadahnya. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi yang bisa merubah takdir itu ya hanya doa. Maka harus sering-sering kita berdoa. Kita kan nggak tahu takdir kita. Yang penting kita berdoa, minta yang baik. Ya Allah, berilah keselamatan, berilah keamanan, berilah kesehatan. Nah, kita minta terus itu. Sehingga kalau seandainya ada takdir yang tidak baik pada kita, katakan misalnya ya celaka gitu. Insya Allah karena kita rajin berdoa minta keselamatan, yang mestinya hari ini kita mendapatkan musibah celaka, dirubah oleh Allah. Ya emang kita nggak tahu. Yang penting pokoknya kita berdoa minta. Apalagi yang hari-hari itu barangkali di perjalanan, sering di jalan bawa kendaraan, harus rajin berdoa minta keselamatan. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang kurang hati-hati akhirnya nabrak kita. Itu termasuk musibah. Tapi insya Allah kalau kita sudah berdoa, Allah akan menyelamatkan, Allah akan melindungi. Dan sesungguhnya seorang laki-laki dihalang-halangi rezekinya. Ini wanita juga ya, bukan hanya seorang laki, wanita juga. Dihalang-halangi rezekinya disebabkan karena kesalahan yang dia lakukan. Jadi laki maupun perempuan kemungkinan rezekinya itu susah, rezekinya itu sulit. Cobalah koreksi. Jangan-jangan selama ini banyak kesalahan, banyak dosa-dosa yang dikerjakan yang belum ditobati. Jangan selalu menyalahkan ke orang lain. Itu harus diperbaiki diri kita masing-masing. Dikoreksi, diintrospeksi diri kita masing-masing. Jadi seorang laki-laki, wanita juga, sebab kesalahannya, sebab pelanggaran, sebab dosa-dosa itu bisa menghalang-halangi rezeki, bisa menyulitkan rezeki datang pada kita. Makanya Allah berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian kepada Allah bis-sabri dengan kesabaran was-sholati dan sholat. Terutama sholat malam. Kemudian minta pertolongan pada Allah. Babun adapun bab innallah sesungguhnya Allah la yaqbalu tidak menerima siapa Allah minal amali dari amalan
illa kecuali makana apa-apa yang ada lahu bagi amalan kholison murni. Qala berfirman siapa Allahu azza wa jalla. Allahu Allah azza maha mulia, siapa Allah wa jalla dan maha agung. Babnya sesungguhnya Allah tidak menerima pada amalan kecuali amalan itu murni. Artinya murni itu ya karena Allah, juga dicampuri dengan bid'ah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Inna sesungguhnya aku Allah anzalna telah menurunkan aku ilaika kepada engkau Muhammad al kitaba pada kitab bil haqi dengan benar. Fa'bud maka sembahlah Allah kepada Allah mukhlisan dengan murni lahu kepada Allah ad-dina agama. Ala ingatlah lillahi bagi Allah apa ad-dinu agama al-khalisu yang murni. Al-ayah seterusnya sesuai dengan firman Allah di surah Az-Zumar ayat 2-3 di mana Allah berfirman, sesungguhnya saya telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dengan hak, dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan cara memurnikan agama. Yang murni hanya semasuk surga, selamat dari neraka. Itu murni. Ala ingatlah lillahi bagi Allah apa ad-dinu agama al-khalisu yang murni. Dan ingatlah bahwa agama yang murni itu adalah bagi Allah. Jadi kalau nggak murni ya bukan agama Allah itu. Jadi agama Allah itu agama yang murni, agama yang masih asli. Maka kalau kita ingin menetapi agama Allah ya tetapilah dengan murni. Kalau sudah dicampur-campur itu sudah bukan agama Allah, itu hawa nafsu manusia itu. Termasuk pengaruh setan, pengaruh iblis. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Fad'u maka menyembahlah kalian Allah kepada Allah mukhlisina dengan memurnikan lahu kepada Allah ad-dina agama. Jadi menyembahlah kalian kepada Allah dengan cara memurnikan agama kepada Allah. Walau kariha walaupun benci siapa al-kafirun orang-orang kafir, ya tetap kamu harus menjaga kemurnian walaupun orang-orang kafir itu benci. Karena Allah sudah berfirman seperti ini, berarti ya, jangan heran kalau kita mengamalkan kemurnian ada orang yang nggak suka, ada orang yang benci, ya itu memang udah firman Allah seperti itu. Ada orang yang nggak senang dengan orang netepi agama yang murni itu ya ada. Itu memang ya termasuk orang-orang yang diperalat oleh setan, oleh iblis untuk memusuhi orang-orang yang menetapi agama yang murni. Di surah Al-Ghafir. Wa ma umiru dan tidak diperintah mereka illa liya'budu kecuali supaya menyembah mereka Allah kepada Allah mukhlisina dengan memurnikan lahu kepada Allah ad-dina agama. Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah atau ibadah kepada Allah dengan cara memurnikan agama. Ya, tadi prakteknya ya agamanya murni Islam, kemudian pedomannya murni Al-Quran hadis, niatnya atau tujuannya murni hanya semata-mata ingin mencari surga, ingin selamat dari neraka. Hunafa'a dengan condong kepada Allah, hunafa dengan condong. Wa yuqimu dan menetapi mereka as-sholata pada sholat. Wa yu'tu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Jadi mereka diperintah oleh Allah supaya ibadahnya murni, kemudian supaya menetapi sholat 5 waktu,
dan supaya mendatangkan zakat bila sudah pada waktunya. Wadzalika, dan demikian itu murni agamanya, tertib 5 waktunya, termasuk membayar zakatnya. Demikian itulah dinul qayyimah, agama yang benar. Nah, jadi agama yang hak itu ya begitu itu, tertib ibadahnya, ya. Jadi pertama, murni, agamanya harus murni. Nah, maka supaya selalu agama itu murni ya harus dijaga ilmunya, ngajinya, supaya betul-betul dengan cara mangkul, musnad, mutasil. Sebab kalau ngajinya ilmunya nggak murni, ya pasti berarti tidak cara mangkul, ya tidak akan murni. Dari mana bisa murni orang nggak mangkul? Jadi harus betul-betul murni. Artinya murni itu ya bebas dari ra'yu, bebas dari bid'ah yang lain-lain yang bisa merusak amalan-amalan kita.